Di akhir season 1 Muscle sebelumnya kita diperlihatkan beberapa momen yang cukup menarik, di mana terjadi pertarungan yang hebat antara Mas dan Abel, ketua dari Magia Lupus. Namun berakhir Maslah yang menjadi pemenang. Oh yeah. Lalu beberapa saat kemudian muncul seorang anggota Innocent Zero yang memberi perhitungan kepada Abel karena kalah oleh Mas. Setelah itu ketika Abel dalam bahaya, tiba-tiba Abyss Razor datang menolongnya. Karena janji kepada Mas tidak terpenuhi akibat mendapatkan sebuah luka, Mas yang melihat kejadian tersebut langsung marah dan melawan anggota Innocent Zero yang bernama Selwar. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Selwar pun mundur, bukan karena kalah, karena tujuannya mencari apa yang diperintahkan oleh atasannya untuk membuat dirinya menjadi sempurna. Dan yang dimaksud orangnya adalah Mas. Karena sebelumnya Mas sempat menunjukkan dirinya tidak bisa memakai sihir di hadapan orang-orang yang ada di sana, ia pun ketahuan oleh salah satu boneka tahanan Abel yang bebas dan akan diberitahu kepada para anggota Biro Sihir. Lalu, inilah dia cerita rangkuman Muscle Season 2 episode 1. Kabar Mas yang tidak bisa memakai sihir sudah tersebar ke seluruh akademi akibat satu orang sebelumnya yang mulutnya terlalu ember. Ditambah lagi ada satu orang yang seasramanya bukannya membantu malah ingin membuat Mas mendapatkan hukuman, sebut saja Kribo. Finn dan Mas yang panik sampai ngebudah, tak ingin berurusan dengannya dan ingin segera pergi. Tapi perkataan si Kribo yang mengimpostor bahwa orang yang bersama Mas akan dikeluarkan juga. Ingin membalas perkataannya, tiba-tiba si Kribo keulti oleh Lance dari belakang. Semua teman Mas yang sudah berkumpul di sini terlihat Dot mendapatkan luka yang cukup serius karena semua tubuhnya diperban seperti mumi. Lalu sepulang sekolah di kamar 302 milik Finn mengadakan pesta kemenangan perayaan atas menangnya melawan Asrama Lang. Namun Finn terkejut kenapa ada Razor dan Abel yang juga ada di tempat itu. Kedatangannya mereka membuat suasana Finn menjadi buruk. Tapi walaupun Abyss Razor bersikap dingin dan seram seperti itu, dia sangat lemah berbicara dengan seorang perempuan. Di sela-sela keceriaan mereka, Finn langsung mendatangi Lance kenapa kemarin tidak ada. Ternyata Lance memberi penjelasan setelah melawan Gridmalt, dia bertemu dengan salah satu tahanan Tier S dan sempat melawannya. Namun Lance merasa aneh kenapa mereka tiba-tiba mundur. Sedikit penjelasan, Lance bukanlah Selwar. Mungkin Selwar bertemu dengan Lance lalu mengcopy sebagai penyamaran siswa Aston. Di sisi lain, sebagai tanda terima kasihnya, Abyss Razor memberitahu tentang sosok yang dilawan Mas sebelumnya. Dia adalah anggota Innocent Zero, sebuah organisasi yang paling fenomenal, mencari murid terbaik dan terhebat di sebuah akademi untuk memperoleh tujuan tertentu. Seperti Abel, yang dimanfaatkan pemberian satu garis tanda di wajahnya, juga diperoleh akibat mau menjadi alatnya Innocent Zero. Si Kribo yang sebelumnya ingin mendapatkan pujian dari Biro Sihir masih ngelotot ingin membongkar identitas Mas. Namun di saat mengintip, tiba-tiba dari belakang datang Abel, ketua Magia Lupus yang membuat ketar-ketir. Di sela-sela mereka berbicara, tiba-tiba ada sebuah burung hantu yang menabrak jendela, lalu memberikan sebuah surat untuk Mas yang ternyata isinya adalah... Pada esok hari ternyata Mas disidang secara darurat karena menyembunyikan ketidakmampuan memakai sihir. Dan bisa disebut sebagai kejahatan yang serius. Karena di dunia ini di mana sihir menjadi sebuah mukjizat atau keajaiban dari dewa.
Sedangkan Mas dianggap telah menodai keajaiban tersebut yang harus mendapatkan sebuah hukuman. いいんじゃないですか? Secara mengkagetkan di dalam ruangan tersebut juga kedatangan salah satu visioner suci yang bernama Ryuoh yang membela Mas karena rasa percaya dirinya yang sangat tinggi. Untuk membuktikannya, Ryuoh memberikan sebuah ujian. Dia melemparkan kartu yang merubahnya menjadi sebuah lilin. Di sini Mas harus menyalakan lilin tersebut tanpa menyentuhnya dan harus menggunakan sebuah tongkat sihir. Dengan pedenya, Mas pun langsung unjuk kemampuan dengan skill uniknya. Jaksa yang tak percaya, mana mungkin orang yang tidak bisa sihir bisa melakukannya. Tiba-tiba dengan sebuah tongkat yang dipegang oleh Mas, inilah yang terjadi. Dengan memutarkan tongkat yang membuat gesekan, terciptalah api yang sangat hebat. Jaksa pun sampai tak percaya malah keajaiban tersebut bisa terjadi. Ryuoh pun menjadi terpukau dengan apa yang ditunjukkan oleh Mas di depan matanya. Lalu di luar ada beberapa orang yang datang ke tempat tersebut. Sekedar info saja, Visioner Suci adalah seorang penyihir yang sangat langka dengan kekuatan yang hebat sampai bisa disebut penguasa dunia sihir. Mereka juga diberikan kedudukan yang khusus oleh asosiasi sihir. Sambutan yang buruk terhadap Mas sungguh terlalu. Mereka datang disuruh oleh Warburg. Orang ini bernama Renatus Revolt, pengurus pemakaman sihir. Yang kecil Surara, pengurus penelitian sihir. Rambut putih Kaldo, pengurus bakat sihir. Yang bawa babi Agito, pengurus monster sihir. Perempuan ini Sophia, pengurus buku sihir terlarang. Dan yang terakhir Ordelmart, pengurus kekuatan sihir yang berpegang teguh dengan sebuah aturan. Mereka semua tidak akan membiarkan pengecualian terhadap orang yang menyembunyikan kekuatan sihir dan harus dihukum sampai meninggoy. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, jaksa tiba-tiba menolak keputusan para visioner suci yang alangkah kagetnya. Ternyata dia sudah dirasuki oleh parasit sihir dari Innocent Zero yang tidak setuju jika Mas meninggoy karena Mas sangat berharga untuk mereka. Sebuah parasit sihir yang bisa menyerap kekuatan seseorang penyihir sebagai wadah barunya, dan juga ia termasuk monster tier S. Bahkan dia yang ingin mencabutnya dilarang karena itulah sangat berbahaya. Tak tahu harus bagaimana, tiba-tiba Mas melakukan kelakuan uniknya lagi di hadapan orang yang ada di sana. Set dah, kayak gak punya dosa aja. Habis nyabut langsung bilang, parasit yang konon katanya sangat berbahaya, tier S, malah dijadikan boneka Q-Q oleh Mas. Karena sudah melepas parasut, Mas yang berpikir sudah beres dan ingin pergi dari sana, dilarang oleh Ordmal dan teman-temannya. Karena seorang penjahat harus tetap dihukum dan aturan tetaplah aturan. Bahkan Ordmal sampai memakai cara kekerasan, namun dihentikan oleh Ryuoh. Karena sudah melihat sendiri bukti tadi bahwa Mas sangat mampu. Dua orang visioner suci yang sedang ribut karena beda pendapat, tiba-tiba datang sebuah sihir pedang yang sudah dikenal oleh Mas. Ia adalah Rain Ames dan Warburg yang sudah datang ke acara persidangan.